Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arifin, NPM 1921911015 dari Penja 19A Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan teori belajar mengajar motorik. Teori belajar mengajar motorik yaitu ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian belajar gerak, lalu yang kedua ada bentuk atau konsep gerak, dan yang ketiga ada ranah gerak. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian belajar gerak. Belajar motorik adalah seperangkat proses yang bertalian dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Meskipun tekanan belajar motorik ialah penguasaan keterampilan, tidaklah berarti aspek domain kognitif diabaikan. Ditambahkan, menurut keterampilan tidaklah berarti aspek domain kognitif diabaikan. Ditambahkan, menurut Meinil, belajar gerak itu terdiri dari penguasaan, penghalusan, dan penstabilan gerak atau keterampilan teknik olahraga. Terdapat analisis karakteristik belajar motorik yang dipaparkan oleh Smith yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar sebagai proses. Dalam psikologi kognitif dijelaskan, sebuah proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Sama halnya dengan belajar keterampilan motorik. Di dalamnya terlihat suatu proses yang menyumbang kepada perubahan dalam perilaku motorik sebagai hasil dari berlatih. Karena itu, proses belajar motorik ialah perubahan yang terjadi pada organisme yang memungkinkan untuk melakukan suatu yang berbeda dengan sebelum berlatih. Lalu yang kedua, belajar gerak adalah langsung dari latihan. Perilaku motorik berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Hal ini dipertegas dengan perubahan yang terjadi seperti faktor kematangan dan pertumbuhan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perilaku, meskipun dapat disimpulkan perubahan itu karena belajar. Sama halnya dengan persoalan tersebut, peningkatan kemampuan fisik dapat menyebabkan peningkatan keterampilan seseorang dalam satu cabang olahraga, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang salah bahwa perubahan itu karena belajar. Lalu yang ketiga ada belajar gerak tidak teramati secara langsung. Proses yang terjadi di balik perubahan keterampilan itu mungkin sekali amat kompleks dalam sistem persyaratan, seperti bagaimana informasi sensoris diproses, diorganisasi, dan kemudian diolah langsung, dan arena itu hanya dapat ditafsirkan eksistensinya dari perubahan yang terjadi dalam keterampilan atau perilaku motorik. Yang keempat, belajar gerak menghasilkan kapasitas untuk bereaksi kebiasaan. Pembahasan belajar motorik juga dapat ditinjau dari munculnya kapasitas untuk melakukan suatu tugas dengan keterampilan. Keterampilan tersebut dapat dipahami suatu perubahan dalam sistem pusat saraf. Tujuan dari latihan adalah untuk memperkuat atau memantapkan jumlah perubahan yang terdapat pada kondisi internal. Kondisi internal ini sering disebut dalam istilah kebiasaan. Lalu yang kelima, belajar gerak relatif permanen. Ciri lain dari belajar motorik ada relatif permanen. Hasil belajar itu relatif bertahan hingga waktu relatif lama. Manakala seseorang belajar dan berlatih, maka ia tidak pernah sama dengan keadaan sebelumnya. Yang keenam, belajar gerak bisa menimbulkan efek negatif. Kesan umum yang diperoleh bahwa belajar menimbulkan efek positif yaitu menyempurnakan keterampilan atau
penampilan gerak seseorang. Namun, anggapan ini mengandung persoalan karena apa yang disebut kemajuan atau penyempurnaan tidak terlepas dari persepsi di pengamat. Yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu ada bentuk atau konsep gerak. Konsep belajar gerak digolongkan sebagai teori belajar yang berasalkan perilaku yang didapat amati. Menurut Subandi dan Seba, perilaku ini adalah ikatan atau bond dari rangsangan jawaban atau stimulus. Respon disebut teori belajar stimulus atau teori belajar koneksionisme. Wadsworth berpendapat bahwa kesadaran adalah termasuk kawasan fantasi dan imajinasi. Kedua wawasan itu bersifat abstrak, sukar diamati, dan karenanya banyak mengandung subjektivitas. Karena demikian, maka Watson mengusulkan konsep baru tentang belajar. Ia harus berdasarkan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan diuji. Dan yang terakhir yang saya jelaskan yaitu ranah gerak. Dalam pembentukan sikap subjek didik, menegaskan tidak ada media pendidikan sterilitas pendidik gerak untuk menanamkan sikap sportif seperti menghargai orang lain, bekerja sama, berjuang keras, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditegaskan bahwa belajar gerak memiliki beberapa intensi yang meliputi perkembangan ranah psikomotor, ranah kognitif, dan ranah afektif. Pada ranah psikomotor, intensi belajar gerak memuat dan tujuan utama kemampuan bergerak, kemampuan fisik, kemampuan bergerak memuat masing-masing. Kemampuan gerak lokomotor, kemampuan gerak manipulasi, kemampuan gerak stabilisasi, sedangkan kemampuan fisik memuat masing-masing kesegaran jasmani dan kesegaran gerak. Sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.